tentang intelektualis dan masih penasaran banget kan dari kita ngobrolin tentang kedokteran dan juga tentang student exchange dan pasti pengalaman gila tuh masih banyak banget ternyata. Nah, waktu itu nih tadi kita udah ngebahas tentang student exchange-nya, kita juga ngebahas tentang kedokterannya. Yang masa-masa yang paling terkenang dari masa kuliah tuh yang mana tuh? Sebenarnya menurut aku yang paling mengenang banget itu waktu zaman aku koas sih. Koas ya karena di koas itu kita bisa ngelihat karakter asli teman-teman kita. Jadi kayak lucu aja gitu, kayak oh ternyata dia kayak gitu. Karena kalau misalnya kita kuliah biasa kayak di waktu zaman kita S1 tuh ya udah biasa aja gitu. Tapi pas kita dihadapkan dengan situasi yang berat, terus kita akan keluar aslinya. Nah, itu yang paling berkesan banget. Apalagi kalau misalnya lagi panik-panik di rumah sakit ya. Iya. Itu makin kelihatan gitu. Waduh. Apa yang bikin yang kelihatan, mungkin yang kelihatan manja jadi kelihatan gitu. Yang lebih manja, yang mungkin lebih mandiri, terus yang misalnya pokoknya karakternya tuh keluar banget pas lagi koas atau dokter muda itu. Bang Gilang kemarin koasnya di mana? Ya jadi alhamdulillah aku di RSUPM Jamil. Jadi kalau di Unan itu untuk koasnya sendiri itu kita ada di daerah juga. Ada di RSUPM Jamil, terus ada di RSUD di Sesumbar ini gitu. Kita muter-muter gitu. Dan kalau misalkan ada tuh yang mereka pergi kayak ke daerah-daerah, kalau jelasin ada nggak pergi ke daerah? Jadi aku ke daerahnya ke Bukit Tinggi, Painan. Bukit Tinggi, Painan. Itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan juga ya di sana. Wow. Yang itu ditempatinnya di mana tuh? Apa emang selalu di UGD atau di mana? Iya, jadi kalau misalnya kita stase daerah ya atau namanya dinas daerah, itu berarti kita di semuanya. Bisa di IGD, bisa di ruang rawatan, atau misalnya di ruang operasi, atau misalnya di ruangan perawatan yang lebih intensif juga bisa. Tergantung dari stasenya apa. Gitu. Gitu. Kalau misalnya Bang Gilang sendiri kata itu di bagian apa? Kalau di Painan aku kebetulan di bagian bedah. Nah, jadi kalau bedah itu kan memang kasusnya banyaknya di IGD ya, kayak kecelakaan atau digigit apa gitu kan. Betul. Jadi menurut aku itu yang paling seru banget sih. Paling seru. Yang beneran jadi dokter banget gitu. Iya. Tapi yang paling berkesan ada nggak sih? Mungkin orang yang kegigit apa atau apa gitu? Iya, jadi kebetulan tuh ada pasien aku waktu aku di Painan itu dia bilang kegigit anjing, tapi ada babi juga, mungkin karena babi hutan kali ya. Iya. Jadi kegigit anjing, terus babinya juga ngegigit dia, nggak tahu kenapa. Jadi darahnya tuh banyak banget. Waduh. Itu berarti dijahit? Ada luka robek gitu? Iya, jadi aku bersihin lukanya, aku jahit, ya gitu. Digigit anjing sama digigit babi ya, babi hutan gitu? Iya. Waduh. Itu paling berkesan banget sih. Nah, kalau misalnya ini sendiri apa namanya tuh, ada ketakutan sendiri nggak sih? Apalagi kalau misalnya kecelakaan deh. Ya kan apalagi kalau misalnya kita di UGD gitu, tiba-tiba kan itu kan macam-macam tuh, kayak kecelakaan lah inilah. Itu sendiri Bang Gilang udah ready atau ada awal-awal tuh agak gimana sih rasanya? Sebenarnya kalau boleh jujur aku tuh takut darah. Ya. Jadi aku takut darah, tapi aku masuk ke dokteran, lucu kan. Jadi awal masuk ke dokteran tuh langsung di bagian jantung. Bagian jantung kan selalu ada darahnya. Iya. Jadi hari pertama itu aku langsung hampir mau pingsan, tapi untung nggak pingsan. Iya. Nah, jadi kayak aku punya mindset, oh aku takut darah, ya udah aku tampilin aja darah terus. Lama kelamaan sih jadi nggak takut lagi karena mungkin udah terbiasa ya. Betul. Dengan darahnya itu. Nah, setelah itu aku yang di IGD tuh karena yang paling takut tuh sebenarnya cedera kepala, karena kan banyak banget anak muda gitu kan nggak pakai helm. Iya. Sedangkan kalau di daerah itu banyak alat-alat yang nggak cukup, harus dirujuk ke M Jamil. Nah, yang ditakutin kalau kepala tuh kan paling vital ya. Bisa kalau misalnya kita mungkin dia aman-aman aja, tapi nanti 24 jam kemudian nanti dia bisa meninggal. Iya. Kayak gitu. Yang paling takut sih. Wow. Kalau misalnya denger kayak, kan kalau bisa kita di rumah sakit, kalau aku paling takut udah denger teriak-teriakan orang gitu, yang kesakitan dan lain-lainnya kayak gitu tuh yang bikin ngilu jadinya. Iya. Kalau itu sendiri Bang Gilang nggak ada? Jadi karena mikirnya kayak harus bantuin ya, mungkin ya sebenarnya ngilu pasti, cuma mikirnya yaudah aku bantuin aja, jadinya nggak kerasa ngilunya, cuman pas di akhir-akhir kayak waduh itu gede juga gitu. Baru ya pas udah selesai baru kayak wah ternyata lumayan ya gitu, gini ya gitu.
Waduh. Nah kalau misalnya Bang Gilang sendiri selama di kampus dulu emang mengikuti ada ikut organisasi nggak? Iya, jadi aku kebetulan ikut 2 organisasi. Mhm. Yang pertama itu aku ikut namanya CIMSA. Itu CIMSA. kayak CIMSA tuh Center for Indonesian Medical Student Activities. Jadi dia tuh berafiliasi sama organisasi internasional, IFMSA. Satunya lagi aku rumah seni anak teater. Wow. Ada jiwa seni juga ya berarti? Iya, Tetap tapi ya? waktu SMA aku ikut ekskulnya seni rupa. Jadi kayak aku ngerasa aku pengen coba deh teater gitu. Teater gitu ya. Nah kalau misalnya berarti kan gimana nih membagi waktu dengan kesibukan menjadi kuliah kedokteran, habis itu dengan beberapa organisasi gitu. Itu gimana time manage-nya? Sebenarnya tuh tadi balik lagi ke waktu dari SMA itu, kayak kita tuh harus lebih disiplin dengan waktu yang sudah kita tentukan. Betul. Karena kalau misal kita nggak disiplin, bakal keteteran aja. Nah, tapi kita bikin time managementnya juga harus ada plan ABCD. Kalau aku selalu bikin C sih maksimal. Jadi kalau misalnya nggak yang A, terus nanti aku langsung putar ke B, putar ke C, kayak gitu. Wow. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang mungkin teman-teman banyak yang mikir kalau misalnya jadi koas itu nggak mungkin bisa organisasi. Nah tapi karena aku kayak ingin menghancurkan stigma itu, jadi aku sekarang juga masih lanjut di internasional tapi alhamdulillah jadi project development. Wow, keren banget ya. Walaupun misalnya tetap menjadi nanti sebentar yang ujian bakal jadi dokter, tapi tetap bergabung dengan salah satu organisasi ya. Nah kalau misalnya ada nggak sih role model sendiri dari siapa nih sosok yang bikin jadi semangat dan juga contoh gitu? Sebenarnya role model aku tuh adalah dosen-dosen dan alumni aku ya, karena aku ngelihat alumni UNAN tuh memang terkenal banget. Betul. Terkenal banget alumni tuh bisa kuat dimanapun. Ya, jadi dengan dari role model yang aku pernah ketemu, terus pernah ngobrol, jadi itu bisa jadi role model. Tapi kalau misalnya satu role model yang aku amazed tuh dengan B.J. Habibie sih. Ya dengan kondisi dia dijatuhkan, dia apapun, tapi dia tetap berusaha untuk sebaiknya mungkin untuk negara. Stand di kaki sendiri ya, tapi gitu. itu ya keren banget sih. Kalau misalnya peran orang sekitar gitu dari orang tua sendiri ada nggak sih? Penting nggak sih bagi Gilang? Iya, penting banget karena aku selalu menceritakan kalau aku mau daftar aku selalu bilang dulu. Terus kalau misalnya aku mau ujian atau apa tuh aku selalu juga ceritain atau ada masalah. Karena menurut aku yang bisa aku sampai sekarang tuh adalah ada doa orang tua sih. Betul. Karena kalau misalnya nggak ada doa orang tua, terus nggak ada ya doa orang tua itulah yang paling menurut aku magic banget. Karena bisa aja kayak misalnya kita lagi sulit, terus tiba-tiba aja ada bantuan gitu. Betul. Mungkin itu adalah doa orang tua kita yang datang gitu. Betul. Bener banget sih, karena itu adalah yang paling ya doa orang-orang sekitar kayak keluarga itu yang paling ya support system yang nggak pernah putus ya gitu. Nah kalau misalnya tips and trick nih, mungkin intelektualis di rumah pengen kayak Bang Gilang gitu, pengen masuk ke FK dan juga habis itu pengen berorganisasi, apa tuh? Oke, mungkin buat teman-teman nih, teman-teman terutama yang SMA gitu kan masih bingung mau kuliah di kedokteran atau gimana. Sebenarnya intinya untuk teman-teman mau masuk kedokteran itu adalah teman-teman harus rajin. Mungkin memang sulit ya untuk masuk kedokteran dengan tingkat keketatan yang sangat tinggi. Betul. Nah, tapi setelah teman-teman masuk kedokteran, insya Allah banyak support system yang bakal ngedukung teman-teman. Kayak gitu. Jadi jalani ketika teman-teman sudah masuk kedokteran dan have fun aja. Karena kalau misalnya kita di bawah stres pun, jadi nanti kita nggak akan lanjut. Kayak Betul. gitu. Terus yang paling penting rajin, karena menurut aku untuk kunci untuk bisa jadi masuk kedokteran itu rajin sih. Karena kalau kita nggak rajin nantinya keteteran jadi pas kita kuliahnya. Terus sama satu lagi doa orang tua. Doa orang tua. Iya, doa orang tua itu paling mujarab banget. Paling mujarab ya dari segala doa. Iya. Setuju banget, setuju. Itu sih. Nah, intelektualis di rumah, aduh gue nyampe belibet banget ngomongnya gara-gara gue mes banget sih sama tamu yang di minggu ini dan kali ini karena banyak banget nih pesan-pesan yang bisa diambil, jadi kayak ngerasa nggak bisa semua itu bisa gitu, intinya adalah lo mau atau enggak gitu. Dan masuk kedokteran itu berarti selain pintar tuh mungkin bisa nomor 2, tapi yang pertama tuh kali rajin ya, rajin dan gigih dan mau mau bisa mengasah komunikasi, karena intinya komunikasi. Betul, apalagi kalau misalnya lo pengen jadi dokter karena bakal ketemu pasien, kalau misalnya komunikasi nggak bagus itu juga kayaknya nggak enak ya, karena kalau misalnya kita berobat pasti nanti pertanyaannya bakal banyak banget ya sama pasiennya inilah itulah, dan
kita juga harus bisa menyampaikannya secara lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya terakhir nih, Bang Gilang, abis ini Bang Gilang sendiri mau ambil spesialisnya apa tuh? Jadi sebenarnya mimpi aku jadi dokter kan sebenarnya nggak cuma spesialis ya. Ada bisa jadi dosen, ada bisa jadi peneliti, ada juga bisa jadi spesialis. Tapi aku pengennya aku juga ketiganya. Jadi aku jadi dosen, aku jadi spesialis, aku juga bisa jadi S3. Rencana pengennya ngambil S3-nya di luar negeri karena mengingat teknologinya lebih maju dan mungkin bisa membantu Indonesia jadi lebih baik lah gitu mungkin ya. Tapi untuk spesialisnya aku pengen jadi spesialis anak insya Allah. Spesialis anak, amin. Wah keren banget ya, berarti udah mempersiapkan planning ya? Iya, dari ini harus. Ya. Wow, menjadi dokter anak itu juga salah satu hal yang seru juga ya, pastinya. Nah, intelektual di rumah, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa nih yang lagi mikir-mikir mau kuliah jurusan dokter tapi kayak masalahnya terlalu biaya itu semuanya bisa ada solusinya karena ada beasiswa dan juga masih banyak banget cara yang bisa diikutin. Terima kasih banget buat intelektual di rumah yang udah menyaksikan Kampus Zone minggu ini dan episode kali ini juga terima kasih buat Bang Gilang yang udah mampir ke sini dan sharing sama intelektual di rumah tentang masalah kuliah kedokteran. Terima kasih juga untuk kru yang udah kerja hari ini. Kita balik lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang menarik banget, cerita kampus. Jangan lupa follow semua sosial media kita di bawah sini. Dan terus saksikan Kampus Zone setiap hari Minggu jam 4 sore. Dan juga jangan kemana-mana abis ini karena bakal ada acara keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.